Akhirnya setelah 25 tahun melanglang buana di Ikayan, akhirnya Opung Parbela kembali ke kampung halaman. Rindu juga ya dengan semak belukar. Tapi pulang-pulang dari Ikayan yang kudengar besok tanggal 25 Agustus akan ada demo besar-besaran. DPR joget-joget rakyat demo besok. Yang dipermasalahkan masyarakat itu atau rakyat itu bukan demonya, bukan joget-jogetnya, bukan. Tapi karena ada kenaikan gaji DPR. Di tengah-tengah isu efisiensi tapi gaji DPR naik. Gaji DPR naik. Kemarin gaji hakim naik, sekarang gaji DPR naik, besok gaji menteri juga ikut naik. Makanya kenapa gak gaji menteri duluan pun dinaikkan? Takutnya ada resistensi. Kan begitu, ya kan? Cari-carilah kesalahan daripada eksekutif, ya kan? Dibawalah itu ke ranah yudikatif. Akhirnya hakim menemukan bahwasanya menteri yang bernama ini melakukan tindak pidana korupsi. Kan begitu, kalau eksekutifnya dulu pintar orang ini, bah. Yudikatifnya dulu naikkan gaji hakim, lalu masuk ke legislatif sebagai pengawas. Setelah itu lambat laun akan naik gaji menteri. Coba bayangkan kalian, anggaran untuk rakyat diefisiensi atau dihemat-hemat, anggaran untuk pejabat dinaik-naikkan. Ternyata efisiensi itu hanya hanya berlaku untuk rakyat. Gaji guru tunggu dulu, jangan dinaikkan, efisiensi. Gaji pegawai honor jangan dulu dinaikkan, sebentar dulu, efisiensi. Jalan tol sebelah sana harus diburu, jangan dulu, efisiensi. Ya kan begitu kan, efisiensi. Anggaran untuk pendidikan tolong dinaikkan, jangan dulu, efisiensi. Anggaran untuk perumahan rakyat jangan dulu, efisiensi. Subsidi untuk pupuk para petani jangan dulu, efisiensi. Kalau dari ini nggak diefisiensi, nanti nggak bisa naik gaji itu DPR. Ternyata efisiensinya untuk masyarakat, naik gajinya untuk DPR. Mantap, luar biasa. Nah, itulah yang membuat bahwasanya ada gerakan, katanya besok ya akan ada demo besar-besaran ya. Ada demo besar-besaran. Nah, aku tengok ya memang di media mainstream ya seperti Tribun, TV One, Kompas TV nggak terlalu heboh, ya kan? Ya ketika disinkronisasi dengan pernyataannya Mbak Mega, Mbak Puan juga nggak terlalu heboh. Kita lihat aja, kita dengarkan dulu Mbak Puan. Pertanyaan ini pertama, di media sosial ada ajakan ke masyarakat untuk aksi demonstrasi tanggal 25 Agustus terkait tunjangan dan gaji DPR yang dinilai terlalu tinggi. Sikap dari DPR seperti apa, dan kemudian harapan dari pimpinan DPR terkait hakim konstitusi yang baru itu gimana, Mbak? Terima kasih. Ya, yang pertama nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Nanti teman-teman yang kemudian menyatakan aspirasi tersebut insya Allah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini. Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar kenapa hal itu terjadi. Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang akan masih menjadi pertanyaan atau kemudian belum didengar secara terbuka, yang pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya apa dan bagaimana. Kemudian yang bisa dilihat kan bahwasannya respon dari Puan Maharani juga pun terlalu santai.
Jadi aku nggak tahu ya demo besok memang betul dikatakan demo besar-besaran. Semuanya kan begitu. Demo yang hadir 100.000 dikatakan besar-besaran. Yang hadir 1.000 demo besar-besaran juga judulnya. Yang hadir juga 5.000 tetap demo itu besar-besaran. Yang hadir 500 juga dikatakan demo itu demo besar-besaran. Kan nggak lucu juga kan, contohnya ya kan dipasang di iklan di media sosial, hadirilah demo kecil-kecilan, tetap judulnya hadirilah demo besar-besaran. Pernah itu ada demo di depan kantor DPR ya nggak nyampe 100 orang, tetap bunyinya demo besar-besaran. Nggak berani orang itu nyorot kepada demonstran. Yang disorot gedung DPR aja sama yang orasi. Biar seolah-olah memang banyak orangnya. Itu pun 100 orang udah ikut tukang es cendol sama tukang bakso di dalam. Ya itulah kadang-kadang, bukannya bilang apa, kalau untuk saat ini ya demo itu belum bisa dipastikan itu gerakan rakyat atau tidak, kan begitu. Bapak Prabowo juga mengatakan kan bahwasannya demo, mau demo Indonesia gelap, mau demo darurat demokrasi, semua itu ada yang bayar katanya kan. Nah, kalau memang besok ada demo besar-besaran 25 Agustus ya untuk menuntut dibubarkannya DPR RI, nah, kira-kira siapa yang bayar? Aduh ya. Tapi jujur aja lah aku bilang sama kalian ya, kalau bicara tentang sakit hatinya masyarakat, rakyat melihat kalian ya, para wakil rakyat di atas sana ya, ini wajar. Ya, ketika rakyat dihimpit ya dengan situasi ekonomi yang makin lama dirasa makin sulit ya, banyak rakyat menjerit, guru honorer juga semakin terjepit. Karena apa? Karena melihat gaji ya yang betul-betul sakit. Ya di situ DPR malah menaikkan gajinya. Kan ini kan luar biasa kan. Sekarang tolonglah dulu, apa sih yang sudah kalian kerjakan untuk rakyat? Apa sih yang sudah kalian puaskan daripada hati rakyat? Apa sih kebijakan-kebijakan kalian, undang-undang yang memang betul-betul menyentuh ke hatinya rakyat? Sementara hati rakyat pada saat ini menjerit, ayo undang-undang perampasan aset segera disahkan. Sampai sekarang pun juga rakyat menjerit untuk hal itu. Kalian ogah untuk mendengarkan. Kan begitu. Jadi wajar aja lah kalau responnya Mbak Puan ini ya mendengarkan bahwasannya besok ada demo besar-besaran itu ya gayanya santai aja. Karena apa ya, dia lebih-lebih dari itu dengar desakan masyarakat tentang perampasan aset, dia juga santai aja, nggak bergeming. Malah Puan Maharani juga mengatakan kemarin itu kan, apa sih urgensinya? Lapet. Apa urgensinya? Justru itu yang dinanti-nantikan masyarakat. Bapak Prabowo mana nih Bapak? Bapak kemarin waktu kampanye mengatakan, kita akan dukung undang-undang perampasan aset. Pak, udah 10 bulan. Kalau Bapak sahkan undang-undang perampasan aset nanti ya 2029 bulan 1 udah terlambat. Udah keburu banyak Pak yang makan dan pergi ke luar negeri. Ayo dong Pak, realisasikan dong. Tapi kayaknya agak susah itu untuk direalisasikan pun. Udah nggak ada lagi, semuanya satu barisan. Udah barter ya Pak. Ya kan, sekarang begini, tapi hati-hati ya untuk demo ke depan ya, untuk besok ini ya, itu bisa saja ada persepsi yang bermacam-macam ya. Menurut kalangan kubunya pendukung Joko Widodo, begini, kubunya Prabowo begini, kubunya Anies begini, kubunya
PDIP begini. Jadi kalau bisa dikatakan kalau mau ku bikin kubu-kubu ya di bangsa ini, pendukung itu ada terdiri dari 4, nggak 3 lagi. Ada 4, pendukung Anies, pendukung Prabowo, pendukung Jokowi ataupun Gibran, dan juga pendukungnya PDIP ya. Tapi hati-hati, seperti pengalaman-pengalaman demo sebelumnya, ada aja menunggangi. Siapa Bung? Jelas FPI, HTI, dan juga organ-organ intim lain. Maksudnya organ-organ yang intim dengan radikalisme, itu maksudnya. Iya kan? Ya, untuk saat ini kan ya representasi daripada golongan-golongan radikalisme itu ya itu ya tadi kan, FPI, HTI masih itu dulu ya kan, ada JI ya kan, dan juga organ-organ lainnya yang intim dengan radikalisme. Makanya nggak salah kalau aku bilang organ-organ intim. Ya, untuk apa kita kasih bahasa-bahasa yang bagus-bagus untuk mereka, ya kan? Nah, hati-hati, akan ada narasi-narasi yang menyesatkan. Contohnya, ya, dengarkan kalian. Aku nggak bohong, nggak mengada-ada. Ya, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak bangsa dimanapun berada, terkait dengan himbauan untuk melaksanakan aksi demonstrasi di gedung DPR RI tanggal 25 Agustus 2025, saya ingatkan agar mewaspadai. Ini ada gerakan, ada upaya untuk menjatuhkan kredibilitas Presiden Prabowo, dengan harapan ketika terjadi persoalan besar, terjadi chaos, maka secara konstitusi yang harus menggantikan Pak Prabowo itu adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi yang memberikan himbauan untuk menghadiri demonstrasi tanggal 25 Agustus 2025 di gedung DPR RI adalah kelompok geng Solo, antek-anteknya geng Solo. Mereka menginginkan rakyat bersatu untuk menggulingkan Presiden Prabowo. Kalau ajakannya bagus, nggak usah kalian ikut demo ya. Tapi hasutannya itu langsung menuduh dia bahwasanya gerakan ini digerakkan oleh geng Solo. Baru ku bilang tadi kan sudah ada nongol buktinya. Udah tahu sendirilah kita ini masuk ke mana ini. Ini golongan purnawirawan yang mendukung pemakzulan Gibran kemarin. Maling teriak maling loh. Sama aja kayak si Noel. Kenapa segala sesuatu segala kekacauan di negeri ini kenapa dilimpahkannya sama Bapak Jokowi? Sama seperti Noel kemarin itu makan uang pemerasan yang dilakukannya kepada perusahaan-perusahaan dalam pengadaan K3 yang harganya 275.000, hanya 275.000 naik membengkak menjadi 6 juta. Tetap juga Joko Widodo yang disalahkan. Udah jelas-jelas Noel itu, ya aku bilang sama kalian, ini pandanganku tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Ya, karena ku gali informasi. Noel itu memang betul 2014, 2019 dia itu mendukung Joko Widodo, ya kan? Ada Jokowi mania, kan begitu. Nah, tapi 2023 ya, memang sempat dia itu mendukung Ganjar. Dia bentuk Ganjar mania. Nah, ketika seiring berjalannya waktu ya, dia berubah menjadi Prabowo mania. Aku jujur aja sama kalian, ku bilang sama sosok yang satu ini nggak terlalu simpatik. Nggak dari kemarin, dari dulu, dari kemarin. Walaupun dia ini lawannya si Deddy Sitorus, tetap aku nggak simpatik lihat kawan ini. Betul. Udah mulai dari dulu nggak simpatik. Karena apa? Karena nggak konsisten, kan begitu. Dari Jokowi mania masuk Ganjar mania, dari Ganjar mania masuk Prabowo mania, kan begitu. Maunya kayak Projo dong, Pro Jokowi, walaupun tetap masuk ketuanya masuk ke dalam kabinetnya Bapak Prabowo, tetap namanya Projo. Walaupun diancam-ancam kau masuk PSI atau Gerindra, tetap konsisten namanya Projo. Enggak
pro Prabowo, enggak. Kan begitu. Nah ini loncat-loncat dia. Mulai dari situ aku makin gak suka sama kawan ini, karena dia menyatakan diri sebagai pendukungnya Prabowo lewat Prabowo Mania. Nggak tahu aku dia dalam rangka menjilat atau apa, nggak tahu. Karena Jokowi Mania sampai sekarang tetap ada toh. Dan Jokowi Mania itu tetap mendukung pemerintahan, nggak perlu berganti nama, kan begitu. Nah, setelah itu dia masuk Gerindra loh. Karena apa? 2024 kemarin, kalau nggak salah dari Dapil Kaltara, dia juga ikut mencalonkan diri tapi kalah. Kadernya kader Gerindra. Kenapa yang kalian salahkan Jokowi? Relawan-relawan Prabowo, partai masuk partainya Gerindra, yang disalahkan Jokowi. Termasuk si Ruslan Buton tadi itu, ini pendukung garis kerasnya si Anies Baswedan. Kan begitu. Oleh karena memang dia purnawirawan, oleh karena ada satu dan lain hal dia dipecat. Gak tahu aku dipecat atau diberhentikan. Cari kalian sendiri. Ruslan Buton, kan gitu, purnawirawan. Karena apa? Gak perlu kuperdalam, gak perlu kuperpanjang. Ya, gerakan maksudkan Gibran ikut juga kawan ini, kan begitu. Nah sekarang dia menuduh geng Solo. Udah mulai kelihatan. Makanya aku bilang sama kalian, hati-hati demo besok ini ya, itu belum jelas ya, entah siapa yang memotori, entah siapa yang membayar. Kalau memang betul-betul ini adalah gerakan rakyat, ini aku bilang sama kalian, kalau memang betul-betul ini adalah gerakan rakyat, dan ku dengar juga ini adalah gerakan mahasiswa, kalau betul-betul tidak akan kita jumpai ya, kita nggak akan menjumpai pamflet, kita nggak akan pernah menjumpai yang namanya spanduk, kita nggak akan pernah menjumpai tulisan-tulisan yang pertama mengatakan lengserkan Prabowo, tidak akan. Karena ingat, tujuan demonstrasi besok itu hanya bubarkan DPR, memprotes kebijakan DPR, memprotes kenaikan gaji di DPR, yang sementara saat ini negara ini sedang menggaung-gaungkan efisiensi, kan begitu. Nah, memprotes ketidakberpihakannya DPR terhadap rakyat itu sendiri, kan begitu. Tapi kalau besok ya ada spanduk yang mengatakan lengserkan Prabowo, berarti itu bukan murni daripada rakyat. Kan begitu. Apalagi kalau ada besok spanduk ya kan, makzulkan Gibran, itu juga bukan asal dari rakyat. Ya, yang ketiga ya, adili Jokowi fix, itu bukan kerjaannya rakyat, itu kerjaan anak buahnya si Anies. Ya sekarang yang teriak-teriak itu siapa? TPUA kan? Kemarin biar tahu kalian ya, aku dan juga beberapa teman YouTuber Nusantara ya ada di Polda ya. Mama itu mengikuti, biar tahu kalian, kami duduk di situ, orang itu di belakang kami. Sengaja mau cari ribut, tapi aku langsung beginilah. TPUA. Ya, tapi kami nggak mau cari ribut, kami langsung pergi aja, ya kan? Karena apa? Mau dilawan mak-mak juga cemana, namanya juga orang tua, ya kan? Udah banyak dosa kami ngomong-ngomongin si Amin Rais, nanti makin banyak lagi dosa kami gara-gara mak-mak ini, ya kan? Itu dia, pokoknya itu aja lah ukurannya. Yang penting kalau misalnya demonya itu memang tujuannya itu ke DPR, ya, kita akan lihat bagaimana rakyat dan juga masyarakat, mahasiswa dan juga katanya ada beberapa komponen pelajar ya, itu akan turun ke jalan besok ke gedung DPR. Tapi kalau misalnya ada lengserkan Prabowo, makzulkan Gibran dan juga adili Jokowi, berarti ini ada niat-niat jahat ini. Oke? Buru-buru kalian jangan di situ. Karena apa? Ya, kita sebagai rakyat yang waras tidak akan pernah menuntut melengserkan Bapak Prabowo sebagai presiden kita. Itu dia ya. Gimana pun ceritanya,
Sudahlah, move on kita. Tapi sekarang yang kita sorot ini DPR ya. Bagaimana DPR lebih suka mereka rapat, membicarakan ini, membicarakan itu, goyang-goyang, joget-joget, tapi dia tidak memikirkan apa yang terbaik untuk rakyatnya.